Perkenalkan, nama saya Nikomang Dita Ananda Putri Puspitasari dengan NEM 1817051118 dari kelas 5H. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu tugas UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan mengenai pembahasan soal. Di sini saya akan membahas soal terkait bab laba atas transaksi antar perusahaan persediaan menurut metode downstream dan upstream. Sebelum saya menjelaskan mengenai transaksi antar perusahaan menurut metode downstream dan upstream, saya akan menjelaskan dulu mengenai sedikit materi terkait dengan transaksi antar perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu transaksi dalam perusahaan. Transaksi antara perusahaan merupakan transaksi yang sering terjadi antara induk perusahaan dan entitas anak perusahaan. Transaksi yang terjadi pada perusahaan biasanya seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, dan pemberian pinjaman. Biasanya entitas anak menghasilkan produk yang nantinya akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya atau bahkan sebaliknya. Transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan transaksi internal perusahaan sehingga harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Transaksi tersebut akan mengakibatkan saldo akun resipokal pada buku perusahaan afisilasi. Selain saldo akun resipokal keuangan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan afiliasi harus dieliminasi sampai persediaan tersebut terjual kepada pihak-pihak luar yang dikonsolidasikan. Dalam transaksi antar perusahaan ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu upstream dan downstream. Kedua istilah ini berhubungan dengan perusahaan induk dan anak perusahaan. Induk dan anak perusahaan berkaitan dalam hal laba. Laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan induk dipengaruhi oleh kondisi anak perusahaan. Dalam menangguhkan laba, persentase laba yang ditangguhkan disesuaikan dengan kepemilikan oleh perusahaan induk. Jika anak perusahaan dimiliki 100% oleh anak perusahaan, maka 100% laba dari penjualan antar perusahaan yang belum terrealisasi akan ditangguhkan oleh perusahaan induk. Jika anak perusahaan hanya memiliki sebagian oleh anak perusahaan, maka hanya sebagian laba dari penjualan antar perusahaan yang belum terrealisasi yang akan ditangguhkan oleh perusahaan induk. Hal ini sering disebut dengan proses upstream dan downstream. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjualan downstream dan penjualan upstream. Penjualan downstream atau juga disebut penjualan persediaan arus ke bawah adalah transaksi penjualan persediaan barang dari entitas induk perusahaan ke entitas dari entitas induk perusahaan ke entitas anak perusahaan. Laba antar entitas perusahaan atas perusahaan downstream mengakibatkan entitas induk memiliki keuntungan atas entitas anak perusahaan. Sedangkan penjualan upstream itu adalah atau sering disebut juga transaksi hilir penjualan persediaan, merupakan transaksi penjualan persediaan barang dari entitas anak perusahaan ke entitas induk perusahaan. Laba antar entitas perusahaan dari penjualan upstream dapat mempengaruhi pendapatan investasi, persentase kepemilikan entitas perusahaan induk atau saham suatu perusahaan. Setelah pemahaman
di atas tadi mengenai downstream dan upstream terkait transaksi antar perusahaan, di sini saya akan memaparkan salah satu contoh kasus mengenai transaksi antar perusahaan yang menggunakan metode downstream dan upstream. Contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui bahwa perusahaan PT Kian merupakan perusahaan induk, di mana perusahaan ini memiliki anak perusahaan bernama PT PIN, di mana PT Kian ini memiliki saham sebesar 80% atas PT PIN. PT Kian melaporkan bahwa labanya sebesar 120 juta, sedangkan PT PIN melaporkan labanya sebesar 60 juta. Selain itu, terdapat juga laba antar perusahaan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 30 juta. Berapa besar laba yang diterima oleh masing-masing perusahaan baik menggunakan metode upstream dan downstream? Pertanyaan kedua yaitu masih terkait PT Kian dan PT PIN, yaitu diketahui bahwa jika PT Kian itu membeli tanah senilai 120 juta pada bulan Januari, kemudian tanah itu dijual kepada PT PIN, yaitu anak perusahaannya sebesar 150 juta pada bulan Maret, bagaimana penulisan ayat jurnal pada PT Kian dan PT PIN dan ayat jurnal eliminasi pada jurnal laporan keuangan tersebut. Baik, setelah pemaparan dua soal tadi, di sini saya akan langsung membahas mengenai dua soal terkait tadi. Jadi, soal pertama yaitu mengenai cara mencari laba yang diterima oleh masing-masing perusahaan dengan arus upstream dan downstream. Di sini, langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari arus upstream. Seperti soal yang telah dijelaskan, diketahui bahwa laba perusahaan PT Kian itu adalah 120 juta, laba PT PIN itu sebesar 60 juta, dan laba perusahaan yang belum terrealisasi sebesar 30 juta. Jadi di sini kita akan mencari laba yang diterima oleh masing-masing perusahaan dengan arus upstream. Jadi di sini langkah selanjutnya setelah kita mengetahui laba-laba dari masing-masing perusahaan, langkah selanjutnya yaitu adalah kita mencari laba PT PIN yang terrealisasi sebesar 30 juta. 30 juta itu didapatkan dari laba PT PIN sebesar 60 juta dikurangi dengan laba antar perusahaan yang belum terrealisasi sebesar 30 juta yang akan menghasilkan nilai 30 juta yang disebut sebagai laba PT PIN yang terrealisasi. Setelah mendapat laba PT PIN yang terrealisasi, selanjutnya kita mencari bagian dari PT Kian, di mana bagian PT Kian itu kita memperoleh dari 80% dikali dengan 30% laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Jika dikalikan, maka akan menghasilkan nilai sebesar 24 juta. Tahap selanjutnya yaitu kita mencari laba bersih konsolidasi PT Kian, di mana nilai ini didapatkan dari laba awal PT Kian sebesar 120 juta ditambah dengan bagian PT Kian yang telah dibagi 80% tadi yang menghasilkan 24 juta. Sehingga 120 juta ditambah dengan 24 juta menghasilkan nilai 144 juta, yang itulah yang disebut dengan laba bersih konsolidasi PT Kian. Untuk laba PT PIN sendiri, yaitu karena bagian PT Kian itu telah mencapai 80%, maka sisanya yaitu 20% dikali dengan 30% laba yang belum terrealisasi, sehingga menghasilkan nilai 6 juta rupiah. Jadi jadi laba yang diterima oleh PT Kian dan PT PIN pada metode arus upstream yaitu sebesar 24 juta pada PT Kian dan 6 juta pada PT PIN. Selanjutnya yaitu penggunaan arus downstream. Hampir sama dengan penggunaan metode downstream upstream sebelumnya. Di sini laba PT Kian yang diketahui sebesar 120 juta, laba PT PIN yaitu 60 juta, dan laba antar perusahaan yang belum terrealisasi sebesar 30 juta. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mencari laba PT Kian. Nah, laba PT Kian itu sebesar 30 juta, yaitu dari hasil PT PIN dikurang dengan laba antara perusahaan yang belum terrealisasi sebesar 30 juta yang menghasilkan nilai 30 juta pada laba PT Kian. Sedangkan laba PT PIN seperti yang sudah ditulis di soal sebesar 60 juta.
Nah, bagian PT Kian yaitu sebesar 80% dikali dengan 60% yang menghasilkan nilai 48 juta. Nah, laba bersih konsolidasi PT Kian yaitu adalah sebesar 78 juta. 78 juta itu didapatkan dari 30 juta laba PT Kian sebelumnya ditambah dengan 48 juta bagian dari PT Kian yang telah dibagi 80% sehingga menghasilkan nilai 78 juta rupiah. Nah, sedangkan laba PT Print yaitu sama seperti perhitungan sebelumnya 20% dari 60% laba PT Print yang menghasilkan nilai 12 juta. Sehingga pada bagian laba diterima dengan menggunakan metode arus downstream ini menghasilkan nilai 78 juta pada PT Kian dan 12 juta pada PT Print. Baik, selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 2 yaitu mengenai pencatatan jurnal antara PT Kian dan PT Print. Jadi diketahui bahwa PT Kian itu membeli tanah sebesar 120 juta pada bulan Januari, kemudian menjualnya pada PT Print sebesar 150 juta pada bulan Maret. Nah, pencatatannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama di sini saya akan mencatat ayat jurnal pada PT Kian, di mana pada PT Kian itu ada dua transaksi yaitu pada bulan Januari dan bulan Maret. Pada bulan Januari terjadi pembelian tanah oleh PT Kian. Jadi jurnal yang dicatat yaitu adalah tanah sebesar 120 juta di debit dan kas di kredit sebesar 120 juta. Sedangkan pada bulan Maret terjadi penjualan di mana jurnal yang dicatat yaitu kas sebesar 150 juta di debit, keuntungan penjualan tanah yaitu yang didapat sebesar 30 juta dan tanah di kredit sebesar 120 juta. Sedangkan penulisan ayat jurnal pada PT Print yaitu terjadi pada hanya bulan Maret saja, yaitu pembelian tanah dari PT Kian. Jurnal yang dicatat oleh PT Print yaitu adalah tanah di debit sebesar 150 juta dan kas di kredit sebesar 150 juta. Nah, adapun ayat jurnal eliminasi dari penyusunan laporan keuangan yaitu dicatat sebagai keuntungan penjualan tanah sebesar 30 juta di debit dan tanah